Ibu Pasifah Hajam SPD selaku guru pembimbing mata pelajaran fisika dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya kita masih dapat berkumpul di ruang kelas ini. Salawat serta salam yang kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dirananta. Saya bertugas sebagai moderator dalam presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya Putri Atul Istiwati, saya Salma Fadila, saya Disantia Natasha, Ijen sama Fadil. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman harus tahu dulu apa itu pemanasan global. Jadi, pemanasan global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan. Pemanasan global mayoritas disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan manusia. Selanjutnya kita akan masuk saja langsung ke inti materi, yaitu gejala pemanasan global yang meliputi penyebab, dampak, kesepakatan internasional, dan upaya mengurangi pemanasan global. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Salsa Fadila. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, saya akan menyampaikan materi tentang penyebab pemanasan global. Jadi, penyebab pemanasan global itu meliputi tiga hal. Yang pertama itu efek penuh kaca, yang kedua emisi karbon, dan yang ketiga penipisan lapisan ozon. Kita bahas satu persatu dari efek penuh kaca. Sinar matahari menyinari bumi dan membuat suhu permukaan bumi menjadi panas. Panas permukaan bumi diradiasikan ke atmosfer. Radiasi panas matahari akan dipantulkan kembali ke bumi sehingga mengakibatkan bumi menjadi semakin panas. Contoh dari gas rumah kaca ini adalah karbon dioksida, metana, dan juga nitrogen dioksida. Selanjutnya yaitu penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Namun lapisan ozon ini semakin lama semakin menipis. Penggunaan AC merupakan salah satu penyebab dari penipisan lapisan ozon. Contoh lainnya adalah kulkas, aerosol, dan pemadam api. Pengurangan ozon mengakibatkan penerimaan sinar UV berlebihan yang mengakibatkan kanker kulit, katarak, menurunnya kekebalan tubuh, dan merusak hasil panen. Selanjutnya yaitu emisi karbon. Emisi karbon merupakan gas-gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Contohnya adalah gas CO2. Polusi merupakan faktor utama penghasil emisi karbon. Di Indonesia, emisi karbon yang dihasilkan dari kendaraan bermotor ternyata mencapai 26% dari emisi total yang dihasilkan negara ini. Pada umumnya, sumbangan karbon dilakukan oleh negara-negara industri. Nah, akibat dari polusi dan juga kebisingan tersebut, disarankan bagi masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Misalnya, menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda dan memanfaatkan angkutan umum untuk bepergian. Materi saya itu mengenai dampak pemanasan global. Dampaknya itu ada yang pertama, terjadinya perubahan habitat. Akibat adanya pemanasan global yang berlangsung secara terus-menerus, maka akan menyebabkan beberapa tumbuhan dan hewan mengalami kesulitan untuk bertahan di habitatnya sekarang. Nah, yang kedua itu adalah gangguan kehidupan di laut. Itu adalah pemanasan global menyebabkan suhu menjadi meningkat. Suhu air laut juga akan meningkat. Akibat suhu air laut akan melepaskan ganggang tersebut, akibatnya batu karang akan berwarna putih dan mati. Nah, yang nomor 3 adalah gangguan cuaca dan iklim. Pemanasan global juga berdampak pada kondisi cuaca dan yang ekstrim. Perubahan cuaca yang ekstrim tentunya akan memiliki banyak dampak. Misalnya musim hujan yang berkepanjangan akan menyebabkan banjir, sehingga musim kemarau yang berkepanjangan akan menyebabkan adanya kekeringan. Selain itu, pemanasan global juga mengakibatkan adanya perubahan iklim. Misalnya di Indonesia, perubahan iklim menyebabkan cuaca hujan meningkat dan menyebabkan bencana banjir. Nah, yang keempat adalah meningkatnya permukaan air laut. Sejumlah besar es yang melapisi Antartika telah mencair akibat adanya pemanasan global. Hal ini mengakibatkan permukaan air laut menjadi naik di seluruh dunia. Nah, yang kelima itu adalah mengancam kesehatan manusia. Penyakit malaria dan demam dapat menyebar ke wilayah yang lebih luas. Gelombang panas yang terus meningkat akan menyebabkan
sedangkan banjir dan kekeringan akan mengakibatkan kelaparan dan kekurangan gizi. Nah, yang terakhir yaitu nomor 6, perubahan hasil panen. Kekeringan yang terjadi akibatkan petani menjadi gagal panen dikarenakan tumbuhan yang akan dipanen kekurangan air. Kesepakatan internasional. A. World Meteorological Organization (WMO). Pada tahun 1979 digelar konferensi pemanasan global pertama oleh World Meteorological Organization (WMO). Konferensi tersebut membahas tentang pengaruh perubahan iklim pada aktivitas manusia. Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC). IPCC adalah badan internasional terkemuka untuk menilai perubahan iklim. IPCC didirikan oleh dua organisasi PBB, yaitu WMO dan UNEP, untuk mengevaluasi resiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia dengan meneliti semua aspek berdasarkan pada literatur teknis atau ilmiah yang telah dikaji dan dipublikasikan. IPCC adalah badan ilmiah yang melakukan kajian secara berkala mengenai aspek ilmiah dan dampak perubahan iklim serta cara-cara mengatasinya. Saat ini IPCC diketuai oleh Rajendra Pachauri dari India. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) merupakan sebuah perjanjian internasional yang dihasilkan di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Tujuan perjanjian ini adalah melakukan stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada level yang aman bagi kehidupan organisme dan memungkinkan terjadinya adaptasi ekosistem, sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan dan pembangunan yang berkelanjutan. D. Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur cara penurunan emisi gas rumah kaca sehingga tidak mengganggu sistem iklim bumi. Protokol ini diadopsi pada konferensi pada pihak ketiga dari UNFCCC yang diselenggarakan di Kyoto, Desember 1997. Berikutnya beberapa peran protokol Kyoto. 1. Merumuskan mekanisme dan target penurunan emisi secara transparan. 2. Mengurangi rata-rata emisi dari 6 gas rumah kaca. 3. Setiap negara maju memiliki komitmen yang berbeda sesuai dengan tingkat emisinya pada tahun 1990. 4. Negara berkembang tidak memiliki obligasi untuk menurunkan emisi. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Yang pertama akan dibacakan oleh Salsa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wika dari kelompok 2. Variabilitas itu apa? Variabilitas adalah perbedaan yang terdapat di dalam suatu kelompok makhluk hidup. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Putri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Cahyaningsih, kelompok 5. Mengapa pemanasan global membuat air laut meningkat? Karena akibat pemanasan global, sejumlah besar es yang melapisi Antartika mencair, yang tentunya akan berdampak bagi daerah pantai. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Salsa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aida Lestari dari kelompok 2. Bagaimana penanggulangan pemanasan global yang bisa dilakukan oleh perusahaan besar? Jawabannya adalah tindakan yang lebih baik dalam mengatasi serta mengurangi serta mencegah pemanasan global adalah dengan mengubah perilaku manusia. Contohnya adalah dengan hemat listrik dan melakukan reforestasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah pemanasan global memiliki dampak positif? Tidak, karena pemanasan global memang menimbulkan dampak yang luar biasa bagi seluruh kehidupan makhluk hidup. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saya. Pertanyaan dari Yola. Bagaimana cara agar lapisan ozon bertambah tebal? Lapisan ozon tidak bisa ditambah lagi. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan mencegah agar lapisan ozon tidak berkurang. Jadi kesimpulan kali ini, pemanasan global atau global warming merupakan fenomena peningkatan suhu global setiap tahunnya akibat efek rumah kaca dan meningkatnya emisi gas, misalnya karbon dioksida, metana, CFC, dan sebagainya.
hingga energi matahari yang terperangkap dalam atmosfer bumi. Banyak efek merugikan yang muncul dari pemanasan global. Aktivitas manusialah yang memiliki kontribusi paling besar terhadap terjadinya pemanasan global. Kita harus menyadari bahwa apa yang bermanfaat bagi kita belum tentu juga baik untuk lingkungan. Apa yang disampaikan bermanfaat bagi kami dan teman-teman semua. Sebagai moderator, saya mohon maaf atas kesalahan saat proses menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.